Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna alla na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Diponegoro yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita kembali untuk memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan taufik hidayah dan ma'unahnya kepada kita semuanya. Pak, insyaallah detik ini juga kita yang hadir di masjid ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita, anak-anak cucu kita dan warga kita pada umumnya di Surabaya ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat dan sejahtera, selamat sejahtera fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita baru saja meninggalkan bulan Rajab dan memasuki bulan Sya'ban, yang hari ini sudah hari yang keempat di bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah, di bulan Rajab di mana-mana kita hampir mengikuti tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj tidak lain mengingatkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa menjadi orang yang disiplin di dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu. Insya Allah, kalau sholat 5 waktu ini kita jaga, kita pelihara, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan keselamatan dan kesejahteraan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita berupaya untuk menjaga, memelihara dan melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, hadis yang sahih, beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-shalat fa in tuqubbilat sa'iru amalih wa in ruddat sa'iru amalihi. Syekhan. Pertama kali
awal ma yuhasabu bil 'abd. Segala ibadah manusia pada Allah yang akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah, tidak lain adalah ibadah sholat 5 waktu. Bukan ibadah haji, bukan puasa, dan bukan yang lain-lain. Sholat yang menjadi standar dan tolak ukur ibadah seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in tuqubbilat sa'iru amalih. Apabila sholat itu diterima oleh Allah, artinya Allah berkenan untuk menerima amal ibadah sholat yang kita kerjakan. Tuqubbilat sa'iru amalih, maka akan diterima pula seluruh amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain. Wa in ruddat, dan sebaliknya, kalau ibadah sholat itu sudah ditolak oleh Allah, maka apa yang terjadi? Ruddat sa'iru amali, akan tertolaklah, akan ditolaklah juga seluruh amalan-amalan ibadah manusia yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Dari sabda Rasulullah ini bisa diambil satu pelajaran bahwa ibadah sholat itu jadi tolak ukur standar ibadah-ibadah kita yang lain. Bahkan tidak hanya ibadah kita, perilaku kita ini bisa dinilai dari perilaku sholat yang kita kerjakan setiap saat. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sholat itu yang kita lakukan, dimana kita diajari untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Disiplin waktu. Disiplin waktu ini merupakan kebutuhan kita semuanya. Kalau seseorang tidak bisa melakukan disiplin dalam mengatur alokasi waktu 24 jam sehari semalam itu, hadirin, niscaya orang ini akan mendapatkan kerugian-kerugian yang sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau 5 waktu atau 24 jam kita lalui di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menjadi orang yang disiplin dalam perilaku kita, insya Allah semuanya itu akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi diri kita masing-masing dan orang lain juga. Ini masalah disiplin. Sholat diajarkan kepada kita bahwa sholat itu ada rukun yang namanya tumaninah. Hadirin rahimakumullah. Tumaninah itu apa? Bahwa sholat itu dilakukan dengan penuh konsentrasi. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita di dalam melaksanakan segala apa yang kita kerjakan, lebih-lebih menjadi tugas dan pekerjaan kita, dan kita tidak ada konsentrasi terhadap pekerjaan, tugas yang harus kita selesaikan, niscaya kerugian yang sangat luar biasa bagi diri kita dan di mana kita bekerja. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Bahkan lebih dari itu, salat yang diawali dengan takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Ini memberikan satu pemahaman bahwa orang yang melaksanakan sholat itu harus bisa menjaga ketenteraman dan keselamatan orang lain. Jangan sampai kita berperilaku mencelakakan orang lain, merugikan orang lain. Harus menjadi tolak ukur di dalam sholat yang kita kerjakan ini dari perilaku kita setiap saat. Hadirin rahimakumullah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang betul-betul, yang benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan seksama, dengan penuh konsentrasi niat ibadah karena Allah, maka sholat itu akan bisa mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan yang keji, perbuatan yang melanggar aturan, al-fahsya wal munkar, dan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang lain akan bisa dihindari karena perilaku sholat
yang tak kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini hadirin para jamaah, ada satu tugas bagi kita masing-masing. Apa? Untuk refleksi diri, bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sebagai seorang muslim dari usia akil balik, taruhlah 9-10 tahun, sampai dengan hari ini kita melakukan sholat. Sampai sejauh mana sholat itu memberikan pemahaman untuk menata kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah orang yang sholatnya dengan tertib, dengan khusyuk, dengan baik, dia akan terhindar dan akan menghindari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang mendatangkan dosa dan maksiat di dalam kehidupan sehari-harinya. Hadirin rahmatullah, mudah-mudahan kita semuanya akan mampu untuk menjadikan sholat sebagai sekolah ukur standar perilaku kita dimanapun saja kita berada. Di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita menjadi teladan dari keluarga, dari istri dan anak kita, memberikan yang terbaik kepada mereka. Di tempat kerja, kita dikenal orang yang kerja dengan tekun, jujur dan bijak, sangat efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Insya Allah dengan cara semacam itu, hadirin, mudah-mudahan keberadaan kita dimanapun saja kita berada akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati dan meridhai segala amal ibadah kita, utama yang sholat akan dikerjakan dan sholat akan diterima dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhil hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا يا الله من الناجحين الفائزين فوزا عظيما فوزا عظيما. اللهم نور قلوبهم بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك وقضاك أبدا أبدا يا الله. سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.